Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang kita akan membahas tentang al-istisqa ya. Al-istisqa, tentang pengertian atau tentang istisqa. Di sini penulis Syekh Rashid hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan al-istisqa fi khutbatil Jum'ah. Istisqa di dalam pada khutbah Jumat. Bahwa istisqa ini teman-teman, dia pengertiannya adalah talabus suqya. Ya, talabus suqya min Allah Ta'ala bi inzalil matar indal jadbi. Jadi istisqa itu artinya adalah meminta hujan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kondisi paceklik ya, atau ya susah air. Maka di sini disebut dengan istisqa. Diambil dari kata bahasa Arabnya itu suqya. Suqya itu artinya mencucurkan. Pakai wazan istaf'ala artinya meminta dikucurkan ya, dari Allah Ta'ala dengan turunnya hujan. Nah, seperti itu. Kemudian barakallahu fikum. Di sini penulis membawakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini Anas bin Malik ya, bahwasannya ada seseorang dia datang pada hari Jumat min babin ya, datang pada hari Jumat dari satu pintu, karena wijhal minbari wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub, yang mana dia datang dari pintu arah masuknya ke pintu, dia datang pada hari Jumat melalui pintu yang mana pintu tersebut dia berpapasan dengan arahnya mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang khutbah. Jadi orang itu masuk ya dalam masjid, kemudian pintunya itu berpapasan dengan Rasulullah, berhadapan dengan Rasulullah dalam khutbah. Seperti itu. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut dia berhadapan bersama Rasulullah SAW dengan keadaan berdiri. Dia datang melalui pintu depan yang berpapasan berhadapan dengan Rasulullah SAW, ya, berpapasan atau berhadapan pintu tersebut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang tersebut dia berdiri dan bertanya, lalu dia berkata, ya Rasulullah, halakatil mawashi wan qata'atis subul fad'ullaha yugisuna. Di sini orang tersebut beliau mengeluhkan tentang dirinya, yang mana dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil mawashi. Al-mawashi telah binasa ya Rasulullah. Ya, katakan orang tersebut, ya Rasulullah, rumah-rumah telah hancur. Kemudian wal qata'is subul, dan juga jalan-jalan ya hancur. Rumah-rumah telah hancur, jalan-jalan telah terputus.
jalan-jalan telah terputus. Kemudian Allah, mohonkanlah ya kepada Allah SWT untuk kami agar Allah menurunkan hujan, kepada kami. Jadi sebagaimana kita maklumi keadaan kondisi ketika kekeringan, kemarau yang panjang, tentunya rumah-rumah juga akan hancur, jalan-jalan akan mulai retak. Nah, ini pun terjadi pada orang yang dia datang ke Rasulullah SAW untuk mengadukan bahwasannya rumah-rumah telah hancur, jalan-jalan telah terputus. Maka doakanlah, ya mintakanlah doa kepada Allah agar Allah memberikan kami hujan. Maka Anas bin Malik menceritakan Rasulullah SAW, kemudian beliau setelah mendengar apa yang dikeluhkan oleh orang tersebut, Rasulullah mengangkat kedua tangannya, ya, dan dia berdoa, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan. Sampai 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pun juga sebagai bentuk adab, ya, adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa antara kita dengan 3 kali kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'atin wala syai'an wa ma bainana wa baina sar'i min baitin wala darin. Ya. Kemudian kata orang tersebut, demi Allah, wallahi demi Allah, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, turunkanlah kami hujan, turunkanlah kami hujan, turunkanlah kami hujan. Wallahi demi Allah, ya, mana rafis sama, tidaklah kami melihat, ya, tidaklah kami melihat apa yang di atas langit, yang berupa sahab, awan. Tidaklah kami melihat adanya awan di langit, ya, wala qaza'atin wala syai'an. Kemudian juga kata Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, dan juga kami tidak melihat sesuatu apapun di langit, ya. Wa bainana wa bain sar'i min baitin, dan juga tidak ada di antara kami ini penghalang, ya, gunung. Wasal'un itu jabalun fil Madinah, gunung. Tidak ada penghalang antara rumah kami dengan gunung. Nah, waladar, ya. Jadi awannya itu dia tidak ada mendung, tidak seperti itu. Ketika fatola'at min wara'i sahabatun misfur tars, tiba-tiba ketika Rasulullah berdoa itu fatola'at, tiba-tiba muncul di belakangnya adanya awan mislu taras, seperti taras, ya, seperti taros. Falamma tawassatat as-sama, dan tatkala langit itu ya taros awan tersebut dia berada di tengah langit, intasharat thumma amtarat. Kemudian awan-awan tersebut dia mencar, kemudian turun hujan. Jadi ketika Anas bin Malik menceritakan ketika ada orang yang mengeluhkan tentang rumah-rumah sudah hancur, jalan-jalan telah rusak, ya, karena sebab kemarau yang panjang, dan meminta kepada Rasulullah SAW orang tersebut agar Allah, ya, memberikan hujan. Kemudian Nabi berdoa meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Allahumma askina, Allahumma askina, Allahumma askina, ya Allah turunkanlah kami hujan, ya Allah turunkanlah kami hujan, ya Allah turunkanlah hujan. Kemudian Anas mengomentari ketika Nabi sedang berdoa. Kata Anas, wallahi sebelum Nabi itu dia berdoa,
langit itu seperti biasa saja, di awan biasa, tidak ada tanda-tanda tentang hujan, ya. Dan juga wa ma bainana wa bainas sarri minal bait, dan tidak juga ya sebagaimana tidak ada penghalang antara kami dan juga gunung, tidak, ya biasa saja. Nah, namun ketika itu apa? Fatola'at min wara'ihi, tiba-tiba datang dari belakangnya ada sahabun mislu taros, yaitu awan seperti taros. Wallahu alam taros ini apa ya? Kemudian eh, nah tatkala awan tersebut di tengah-tengah langit, ya, tatkala awan itu dia berada di tengah langit, nah apa? Tiba-tiba intasyarat summa amtarat. Kemudian awan tersebut dia bercerai-berai dan turunlah hujan. Dia turunlah hujan. Nah, jadi taros itu perisai. Fatala'at min wara'ihi. Kemudian muncullah dari belakang Rasulullah, ya Rasulullah itu adanya awan, ya laksana seperti perisai. Kemudian tatkala awan tersebut dia berada di tengah-tengah langit, ya, kemudian awan tersebut menyebar sehingga turunlah hujan. Kemudian kata Anas, wallahi ma ra'ayna syamsa sittan ay sittata ayyam. Ya. Kata Anas mengatakan kemudian pada hari Jumat tersebut, kata Anas, demi Allah kami tidak melihat selama 1 pekan. Subhanallah, ya. Ini mustajabnya doa Nabi kita yang mulia sallallahu. Ini merupakan bentuk daripada mukjizat Nabi. Ketika ada seseorang datang ke Nabi pada hari Jumat dan sedangkan Nabi sedang khutbah mengeluhkan bahwasannya, ya, kemarau ini datang dengan panjang, rumah hancur, jalan-jalan pada retak-retak, pada rusak-rusak. Kemudian ya Rasulullah mintakan kepada Allah agar diturunkan hujan. Kemudian Nabi berdoa. Ya, kemudian Nabi berdoa. Setelah berdoa tiba-tiba apa? Ada awan dari belakang Nabi seperti magnet perisai dan berada di tengah-tengah, dan awan tersebut berpencar dan menurunkan hujan. Setelah itu kata Anas bin Malik, wallahi aku demi Allah aku tidak pernah ketika turun hujan itu selama 6 hari. Bayangkan teman-teman, 6 hari hujan terus. Kata Anas bin Malik, wallahi ma ra'ayna syamsa sittan, demi Allah maka kami pun tidak pernah melihat matahari saat itu selama 6 hari. Artinya hujan terus, hujan terus. Tsumma dakhala rajul min dzalikal bab fil jum'atil muqbilah. Kemudian orang yang sama datang lagi kepada Nabi SAW pada pintu yang sama di hari Jumat depannya, dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Kemudian dia menghadap kepada Rasulullah dan berdiri, dan orang tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, ya halakatil amwal wa qata'atis subul Allah yumsikuha. Kemudian orang ini pun meminta kepada Nabi, berkata lagi, wahai Rasulullah, ya harta-harta kami telah binasa. Artinya, ya mungkin kalau hujan terus kan ladangnya, pertaniannya hancur, kemudian hewan-hewan ternaknya pun tidak bisa untuk dipanaskan, berjemur, ya, dan juga jalan-jalan pun bukan juga tambah bagus, malah jalan-jalan juga menjadi rusak karena banyaknya air. Ya, jadi kemudian kata orang tersebut, fadullah ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberhentikan hujan ini. Ya tadinya hujan nggak ada karena kemarau, ya, dikeluhkan. Akhirnya Nabi berdoa, datang hujan selama 6 hari, kemudian datang lagi orang tersebut. Ya dengan banyaknya turunnya hujan ternyata, ya harta-hartanya hilang, rusak. Ya, peternakannya hancur, pertaniannya hancur, rumahnya pun hancur kalau sering hujan, ya. Kemudian juga jalan-jalan juga makin hancur. Maka dia meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan agar supaya Allah menahan atau memberhentikan hujan ini. Maka Rasulullah SAW, ya, beliau mengangkat kedua tangannya.
Kemudian beliau membaca doa, bisa dihafalkan ya doa-doanya ketika apa namanya, supaya terhindar daripada hujan yang apa namanya, hujan yang deras yang penuh dengan angin. Ini doanya nih. Teman-teman bisa untuk menghafalnya. Apa doanya? Allahumma hawalaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Saya sekali lagi, doanya adalah Allahumma hawalaina wala alaina. Itu doanya ya. Di doanya artinya apa ya Allah? Nah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan di atas kami. Dan jangan di atas kami. Allahumma alal akami wal jibali wal ajami wal turabi wal audiyati wa nabitis sajar. Kemudian Nabi SAW melanjutkan lagi doanya, ya Allah, turunkanlah hujan tersebut di bukit-bukit, gunung-gunung, lembah, serta di tempat tumbuhnya pepohonan. Allahumma hawalaina wala alaina, itu yang doakan ketika hujan ini deras dan ya apa namanya, dengan angin, dengan sesuatu yang memang mungkin kita tidak ya takut ya dengan hujan tersebut, maka doa ini dibaca. Kalau turun hujan kan bacanya apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau turun hujan, Allahumma ya Allah sayyiban nafi'an, turunkanlah hujan ini ya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Namun ketika hujannya dia kencang, angin, ya, yang mana kita lihat ini akan memunculkan suatu bencana, maka doa ini yang kita bacakan kepada Allah. Allahumma ya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini doanya. Nah, ketika Nabi SAW, ya Allah, ya turunkanlah hujan itu di sekitar kami saja dan jangan di atas kami. Nah, jangan engkau jadikan turunnya hujan ini suatu yang membinasakan kami. Kemudian turunkan hujan ini ya kepada bukit-bukit, kemudian juga gunung-gunung, ya, dan lembah-lembah, kemudian juga tempat-tempat yang mana tumbuhnya pepohonan. Kemudian Anas menceritakan kembali, qala fanqata'at wa kharajna namsi fi syams. Kemudian setelah Nabi SAW berdoa seperti itu, ya, tiba-tiba hujan pun berhenti. Tiba-tiba hujan pun berhenti dan kami pun bisa keluar dari rumah kami dan berjalan menikmati matahari. Ya, muttafaqun alaih hadisnya. Kemudian teman-teman barakallahu fikum, di sini kata penulis penjelasan secara ringkasnya, ajdabatil ardu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah ada di zaman Nabi itu kekeringan tanah, ya, kan itu kekeringan, kemarau. Kemudian ada orang yang dia meminta kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW sedang melakukan khutbah, ya, khutbah Jumat, yang diminta pada Nabi untuk supaya meminta pada Allah turunnya hujan. Dan Nabi pun akhirnya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah di saat beliau khutbah, ya, ketika beliau khutbah beliau meminta kepada Allah, dan ya ketika itu pun manusia pada saat itu diguyur dengan hujan dalam keadaan selama sepekan, 1 minggu sempurna, ya, hatta talabu, sampai ketika hujan terus-terusan sampai sepekan, ya, diguyur terus hujan, ya, sampai mereka pun meminta kembali kepada Nabi untuk mendoakan, ya, berdoa lagi kepada Allah agar Allah menahan atau menghentikan hujan tersebut. Baik, faidahnya atau poin pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang
dibacakan di atas, yaitu pertama di dalam hadis ini ada tanda, ya ada tanda di antara tanda-tanda kenabian Rasul. Ya tadi Nabi SAW dia berdoa, kemudian doanya langsung dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan salah satu tanda akan kenabian Nabi Muhammad, ya kerasulan Nabi Muhammad SAW ataupun kenabian Rasulullah SAW. Dan ini pun termasuk mukjizat Nabi. Ya, jika berdoa, doanya langsung dikabulkan. Berikutnya, poinnya, ya pelajaran yang kita bisa ambil, yaitu disyariatkannya al-istisqa, ya meminta hujan itu dalam khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat, meminta hujan itu disyariatkan. Berikutnya, disyariatkan pula meminta kepada Allah untuk menahan hujan, ya untuk memberhentikan hujan apabila manusia, ya apabila hamba-hambanya ataupun manusia merasa dia hujan tersebut bukan malah mendatangkan manfaat tapi malah mendatangkan bencana, maka dia minta kepada Allah Ta'ala lagi. Tadi doanya apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, barakallahu fikum, semoga bermanfaat khusus bagi saya, dan semoga juga Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, kemudian hari yang penuh keberkahan, dan kemudian juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala melancarkan semua urusan kita dalam segala hal, dan ya mengumpulkan kita nanti di surganya dan mewafatkan kita dalam keadaan yang baik, yang husnul khatimah, dan menjauhkan kepada kita wafat yang su'ul khatimah, yang buruk. Ya, ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan saya ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan kita semua dapat hadir dalam majlis ilmu ini. Ya, kajian-kajian yang membahas Al-Quran dan juga Sunnah, dan dengan pemahaman para salaful ummah. Kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.